Banyak orang Indonesia yang gemar menakut-nakuti diri sendiri. Buktinya, film bertemakan horor yang diputar di berbagai gedung bioskop selalu dipenuhi penonton. Bagi produser film, fenomena ini merupakan peluang untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Sehingga film-film horor pun semakin merajalela dan mendominasi layar-layar bioskop. Para penggemar film horor rela merogoh koceknya hanya untuk menakut-nakuti diri sendiri. Seakan ketakutan yang dirangsang adegan-adegan seram di film-film tersebut merupakan sebuah kenikmatan. Tetapi kegemaran menonton film-film horor adalah hak asasi dan selera pribadi yang tak bisa diperdebatkan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan tontonan yang disukainya. Namun lain halnya, jika kebiasaan menakut-nakuti diri sendiri itu kemudian menjalar di dunia nyata, berupa ketakutan bahwa Indonesia akan kembali dilanda krisis moneter seperti tahun 1998 akibat melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Ketakutan akan munculnya kembali krisis moneter yang berlanjut dengan meletusnya kerusuhan massal seperti yang terjadi pada tahun 1998 memang sengaja ditiup-tiupkan atau diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan Indonesia dilanda kekacauan. Dan bukan rahasia lagi jika para provokator itu ditunggangi atau bahkan dikendalikan tangan-tangan asing. Mereka tidak rela dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang justru semakin berjaya di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang kian tidak menentu. Maka ketakutan pun disebarkan agar masyarakat menjadi pesimistis dan apatis, serta tidak percaya lagi kepada pemerintah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar saat paket tayangan ini dibuat berada dalam kisaran 17.600 rupiah per dolar. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% pada kuartal pertama 2026. Selain itu, daya beli masyarakat tetap terjaga. Inflasi terkendali pada level 2,42%. Cadangan devisa berada di angka 148,2 miliar dolar Amerika. Dan kredit tumbuh tinggi di angka 9,49%. Semua indikator itu merupakan bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup kokoh. Lalu kenapa nilai tukar rupiah terhadap dolar justru melemah? Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar bukan disebabkan faktor ekonomi di dalam negeri, tetapi lantaran faktor global dan faktor musiman. Faktor global itu antara lain harga minyak dunia yang melambung tinggi akibat konflik di Timur Tengah yang tak kunjung berakhir, ditambah suku bunga Amerika Serikat yang meningkat tinggi hingga mencapai 4,47%. Kedua faktor itu menyebabkan mata uang dolar mengalami penguatan di seluruh dunia. Sebab untuk membeli minyak saja, misalnya, semua negara harus menggunakan dolar. Sedangkan yang disebut faktor musiman adalah meningkatnya permintaan terhadap dolar untuk pembayaran repatriasi dividen, pembayaran utang, dan biaya jemaah haji. Faktor ini bersifat sementara, sehingga Peri optimistis bahwa nilai tukar rupiah ke depan akan kembali stabil dan cenderung menguat. Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar, berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar. Bahwa yang pertama, nilai tukar sekarang itu undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa under value? Tadi disampaikan oleh Pak Menko fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61%. Inflasi rendah. Kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat. Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua, yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi.
ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Dari paparan Gubernur Bank Indonesia tadi terlihat jelas bahwa indikator pelemahan rupiah yang terjadi sekarang ini sangat jauh berbeda dengan indikator pada tahun 1998. Saat itu fundamental ekonomi sangat lemah, inflasi mencapai level yang sangat tinggi hingga 82,4%, dan pertumbuhan ekonomi berada dalam keadaan minus hingga 13,1%. Sektor perbankan domestik pada 1998 juga sedang rapuh, dengan tingkat kredit macet yang sangat tinggi, ditambah dengan tingginya utang luar negeri swasta. Nilai tukar rupiah terjun sangat drastis dari Rp2.400 menjadi di atas Rp15.000 per dolar, dan harga bahan-bahan kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini diperparah dengan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat itu, sehingga terjadi gejolak politik yang memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatan. Sedangkan pelemahan rupiah yang terjadi sekarang ini berlangsung perlahan, bahkan berpotensi menguat kembali. Harga bahan-bahan kebutuhan pokok tetap stabil, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61% pada triwulan pertama 2026. Lalu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun sangat tinggi. Berdasarkan survei politik Poltreking Indonesia pada bulan April 2026, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo berada pada kisaran 74,9% hingga 75,1%. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka tidak cukup alasan untuk menyamakan kondisi saat ini dengan kondisi 1998. Sehingga tidak perlu ada ketakutan bahwa krisis moneter 1998 yang memicu terjadinya kerusuhan besar akan terulang kembali. Ketakutan semacam itu, sekali lagi memang sengaja ditiup-tiupkan pihak tertentu untuk menciptakan kepanikan masyarakat, seperti kepanikan yang terjadi pada 1998. Senyampang itu pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini sedang berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Di antaranya dengan menerbitkan Panda Bonds atau obligasi surat utang di Tiongkok yang menawarkan suku bunga rendah dengan menggunakan mata uang renminbi atau yuan. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar sebagai alat tukar internasional juga sedang dirintis oleh negara-negara lainnya yang tergabung dalam BRICS. Masalah ini akan kami bahas dalam tayangan berikutnya. Men of our time.